Ya pemirsa, kita balik lagi di program UI Corner dan pastinya juga kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Alfian Ibrahim MS. Nah, yang pastinya juga selaku Wakil Rektor 3 di Universitas Muda Indonesia sekarang. Nah, Pak, ini mungkin di sesi kali ini mungkin saya juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan atau juga keingintahuan pemirsa di rumah nih, Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya tantangan nih Pak, kalau kita berbicara tentang tantangan dalam dunia pendidikan, nah seperti kita ketahui ya, memang juga dunia pendidikan itu selalu dinamis Pak ya, berubah segala macam. Nah jadi kayak juga kami menanyakan sama orang yang tepat nih Pak, mungkin dari awal karir Bapak dulu, dari masa Bapak memulai dulu dari berbagai macam pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Nah itu kalau tantangan di era sekarang nih Pak, di era revolusi industri dan juga di era serba digitalisasi gitu Pak ya. Nah itu apa sih Pak itu yang menjadi poin penting yang harus dimiliki, yang pasti juga menjadi improving atau juga dari para dosen atau juga seluruh akademisi yang ada di universitas gitu Pak. Ya. Sekarang kita sedang memasuki pengembangan teknologi informasi 4.0. Barangkali sebentar lagi akan ada 5.0. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara tantangan perguruan tinggi saat ini, itu adalah di samping mempersiapkan kualitas sang dosen, nah juga dikembangkan infrastruktur yang berbasis kepada cyber nantinya atau teknologi informasi nantinya. Nah, oleh karena itu maka sejalan bukan hanya di perguruan tinggi saja konsep ini disampaikan, tapi sejak sekolah menengah ke atas juga sudah diperkenalkan itu. Dahulu kita pernah mengenal ada link and match. Nah sekarang pun Pak Menteri Pendidikan juga arahnya ke sana. Jadi sehingga jebolan atau lulusan atau wisudawan atau apapun namanya dari perguruan tinggi itu haruslah bisa menyesuaikan dengan pengembangan teknologi. Nah sekarang kan diarahkan bahwa tidak semua mahasiswa jangan bercita-cita jadi ASN. Nah konsep wirausaha, wira swasta itu mandiri belajar dan magang. Kan itu adalah suatu konsep yang mempersiapkan sang mahasiswa nantinya gitu. Nah kalau dia magang di industri, ya di lembaga-lembaga tertentu. Nah, kita juga UI itu sudah merencanakan untuk magang di industri. Nah, saya sudah mendapat arahan dari Ibu supaya melakukan pengkajian lebih jauh ke Medan atau ke Batam. Yang misalnya untuk available dari industri atau juga bidang-bidang yang bisa di ini Pak ya? Diisi sama mahasiswa. Artinya apa? Kita melihat lokasi Batam begitu banyak perindustriannya. Medan juga, bukan kita melecehkan Aceh. Ya, nah jadi kita juga ingin apa artinya ini? Memang artinya dari sisi persiapan mahasiswa, tentu saja kita memang sesuai dengan Mars UI bahwa kita memimpin gitu. Kan? Jadi oleh karena itu ini kalau ada tujuan cita-cita itu tentu ada tantangannya. Pasti. Ya, untuk mencapai tujuan cita-cita kita itu bagaimana? Kan? Nah, tantangan-tantangan ini saya bisa mengklasifikasi tantangan internal dan tantangan eksternal gitu. Nah, kalau tantangan eksternal adalah lingkungan, menyangkut dengan regulasi, keadaan ekonomi, kesehatan seperti sekarang ini, pandemi dan sebagainya, itu suatu tantangan bagi kita untuk mencapai cita-cita kita gitu. Nah, mungkin tak boleh ada social distancing macam-macam. Nah, itu tantangan-tantangan eksternal. Nah, kemudian juga tantangan eksternal ini kesiapan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bukan anak mami lah. Mandiri dari segala hal Pak ya. Kan ada cerita bukan anak mami. Benar. Jadi jangan sedikit saja ini, waduh mau pulang. Cepat menyerah gitu ya. Cepat menyerah. Nah, itu juga eksternal. Nah, internal apa?
tentu kita Civitas Akademika. Kan Civitas Akademika itu mencakup tentang dosen, tendik, dan mahasiswa. Ya. Nah, jadi ketiga-tiga ini ya kita harus membenah sejalan dengan cita-cita kita gitu, goal kita gitu. Nah, apa goal kita? Nah, saya bukan menginginkan ya, juga diskusi dengan Ibu Rektor bahwa di 100 tahun kemerdekaan 2045. Oke. Sebentar lagi itu. Iya. Ini 77, 76, 77 Iya, ya. benar. Tapi 100 kemerdekaan bahwa terlihat alumni-alumni kita yang kita didik bagi kebidanan, teknologi ini, sistem informatika dan sebagainya itu, saya dulu bangga dengan kuliah di UI. Iya. Oke. Dan tidak mudah itu, seperti yang saya katakan tadi. Ya benar-benar. Untuk men-tracking itu dari sekarang itu Pak ya. Jadi tantangan internal ini, ya, tenaga pengajarnya, infrastruktur sarana prasarananya, kan, dan juga pelayanan tendiknya, memberikan pelayanan yang prima dan kegiatan mahasiswanya. Ya, jadi dia tidak bisa parsial, kan? Jadi harus diatasi dengan totalitas. Ya. Oke. Nah, dan barangkali marilah kita mengidentifikasi, menyamakan pandangan persepsi, ya, dan dengan kerjasama kebersamaan, kan, last but not least, jangan lupa masalah moral. Oke, nah itu juga yang tidak tidak bisa di-replace sama robot atau tenaga trainee Pak ya, benar. Oke. Jadi tantangan moral ini. Nah, jadi menurut saya itu termasuk juga sesuatu yang harus kita persiapkan untuk mencapai apa yang jadi cita-cita kita gitu. Oke. Nah, pemirsa itu dia gebrakan-gebrakan yang pastinya juga secara tidak langsung ya itu menjadi main goal yang akan menjadi tantangan juga gitu ya, yang khususnya di Universitas Muda Indonesia yang pasti juga sinergi sama persepsi dan pasti juga tidak tidak melupakan gitu ya dari visi misi dari sebuah universitas itu sendiri ya, pastinya juga apalagi di Universitas Muda Indonesia ya pasti juga untuk menjadi cyber university di tahun 2025 pastinya juga dengan mengupgrade semua dari dari sarana prasarana dan pastinya juga kemampuan dan skill dari para dosen, tendik Pak ya, dan juga semua aspek gitu. Nah, supaya juga semua bersinergi untuk bisa mencapai main goal tersebut. Nah, mungkin Pak ini sesi yang terakhir dan juga sekaligus ini untuk pesan dan juga harapan-harapannya juga gitu, terutama nih buat para adik calon mahasiswa baru nih yang kayaknya juga mungkin sebentar lagi juga akan melangkah ke universitas, untuk pesan untuk masyarakat juga sekaligus harapannya terutama juga buat para orang tua di rumah nih yang kebanyakan mungkin menonton program UI Corner ini gitu Pak. Baik para pemirsa yang ada di rumah, baik itu calon mahasiswa maupun orang tua gitu ya. Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Itu adalah tulisan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno di Tugu Kopelma Darussalam. Jadi bukan masalah Tugu dan Kopelmanya ini, tetapi kalimatnya itu mengandung filosofi yang mendalam sekali. Nah, artinya apa? Artinya marilah kita, terutama generasi milenial, generasi pemimpin yang akan datang sebagainya, itu bertekadlah, dan tekadnya itu jangan lonjong gitu loh, bulat dia. Apa maksud bulat ini? Suatu kesatuan utuh gitu loh. Nah, ceritanya dahulu waktu saya tamat SMA tahun 65 itu, saya bukan diizinkan untuk sekolah di perguruan tinggi karena orang tua saya pegawai biasa-biasa saja. Nah, tetapi karena tekad saya ingin sempurna pada waktu itu adalah menjadi sarjana. Nah, maka apapun saya datang ke Banda Aceh dengan penuh dinamika macam-macam yang saya harus hadapi, dan ada jalan-jalan
terbuka. Oke. Nah, sehingga saya memberikan harapan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, ya, laluilah cobaan-cobaan itu dengan bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan di mana ada sesuatu kesulitan akan ada kemudahan. Iya. Ya, tapi yang penting tekadnya, ya, jangan berputus asa. Ya, ada hambatan sedikit, hanya jadi nggak jadi lagi gitu. Tapi semangat. Ya. Jadi semangat ini baik semangat anak muda maupun semangat orang tua. Oke. Ya, saya tidak terlalu menyatakan saya bersemangat, tapi saya boleh 75 tahun, tapi semangat saya tidak kalah dengan Pak Armia, pastinya gitu. Jadi ini semangat, harapannya tetap bersemangat. Oke, nah itu dia pemirsa. Pastinya juga karena kita sudah di penghujung gelaran untuk UI Corner edisi kali ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa punya kesempatan lagi nih Pak ya untuk menghadirkan Bapak juga untuk program yang lain, dan pastinya juga dari pengalaman beliau dan pastinya juga dari semangat ya, pastinya juga dari banyak sekali pelajaran dari berbagai macam hal, nggak hanya dari sisi akademis ya, dari sisi bagaimana kita juga ilmu, bagaimana kita juga semangat gitu. Nah, ilmu sosial ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dari semangat dari Bapak Alfian ya, dan tentunya juga dari pengalaman beliau bisa memberikan referensi dan juga sekaligus motivasi buat semua pemirsa di rumah, apapun itu dari berbagai macam kalangan, supaya juga tetap semangat ya, dan tentunya juga itu akan membuka peluang buat kita dari diri kita. Ya, dari semangat itu insya Allah juga akan ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di program-program lainnya. Saya Armia Nasir dan juga Bapak Alfian. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.